berjanji selalu menyertai. Amin. Masih ingat nggak waktu kita pertama kali mau masuk tahun 2023? Apa yang gencar saat itu? Apa yang didengungkan, apa yang kita dengar waktu kita mau memasuki tahun 2023? Ya. Tahun 2023 presiden kita termasuk bicara menteri keuangan, menteri pertahanan, ya, mengatakan yang sama, bahkan seluruh dunia mengatakan yang sama, bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit, menjadi tahun yang gelap. Kata presiden, gelap gulita. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Hari ini kita masuk bulan apa? Kita ada di bulan berapa Bapak Ibu? Oktober. Sebentar lagi November. Setelah November, setelah Desember, tahun baru. Loh, semua baik-baik saja tuh. Semua masih sehat tuh. Semua bisa teratasi dengan baik itu sampai bulan Oktober. Ternyata benar itu. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan belum tentu itu terjadi. Betul? Toh hari ini Bapak Ibu dan saya baik. Masih makan sehari 3 kali? Masih ada beras di rumah? Masih bisa berangkat dari rumah ke sini? Itu kekuatan dari Tuhan. Masalah ada nggak di tahun ini? Ada. Mau pakai bahasa Jawa lagi? Kathah napa mboten? Banyak apa enggak masalahnya? Ada yang tetap masalahnya, ada yang banyak masalahnya. Sampai hari ini itu semua bisa diatasi nggak? Bisa. Ternyata nggak segelap yang digembar-gemborkan tuh. Ternyata nggak semenakutkan yang kita dengar waktu awal kita memasuki tahun 2023. Semakin hari dunia pasti akan semakin sukar, akan semakin sulit. Itu jelas firman Tuhan katakan, betul? Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang memasuki masa yang semakin sukar itu bukan hanya anak-anak Tuhan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka akan mengalami selama mereka tinggal di dunia ini, semakin hari keadaannya tidak semakin menjadi baik. Bukan kata saya loh, firman Tuhan katakan itu. Dunia ini semakin hari nggak semakin baik. Kalau dunia ini semakin hari nggak semakin baik, berarti tantangannya kita itu semakin besar. Masalah yang akan kita hadapi itu ya akan semakin besar. Betul? Bapak Ibu? Hari ini kita akan belajar 2 poin saja. Nanti setelah ini ada itu ya Pak ya, ada acara pemakaman ya, ada jemaat yang meninggal ya, turut berduka cita ya, Roh Kudus memberi kekuatan kepada keluarga, juga jemaat yang ditinggalkan pasti sedih ya. Kalau ada satu keluarga yang gak ada kecarian nggak Bapak Ibu? Ya kalau ada keluarga kita yang gak ketok satu, kecarian nggak? Iyalah kita nyari-nyari. Ini dipanggil Tuhan pasti ya, kehilangannya. Ya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Baik itu sulitnya keadaan dunia, baik itu sulitnya kita menjalani kekristenan kita, baik itu sulitnya kita menghadapi masalah demi masalah. Hari ini masalah ada, besok ada lagi, terselesaikan besok ada lagi, dan itu seterusnya. Mulai kita masuk tahun 2023 bulan Januari sampai bulan Oktober pasti masalah itu ada. Lalu sikap kita bagaimana sebagai anak Tuhan? Yang pertama, sikapnya bagaimana Bapak Ibu? Ya baca. Yang suaranya nyaring, coba Bapak Ibu boleh berdiri bacakan ini, bisa kelihatan apa mboten? Ada yang bisa bacakan? Ya, mari Ibu. Hiduplah dekat dengan Tuhan setiap hari, sebab disitulah letak kekuatan kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Nah, ayatnya Bu, sekalian Bu. Mazmur 62, 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Iya, ya
terima kasih ya Bu. Tadi saya itu bawa sesuatu. Sebenarnya saya sudah minta tolong ya Pak. Jadi saya mau memberkati. Aduh. Ya di sini dikatakan hiduplah dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa harus menghadapi masa yang sulit? Mungkin banyak masalah, banyak tekanan, ada keadaan dunia yang tidak semakin baik. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita sebagai orang Kristen, yang pertama harus hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan jamin pasti kita tenang. Siapa yang nggak pengen hidup tenang? Ayo angkat tangan. Orang yang hidupnya tenang itu bukan berarti nggak ada masalah, betul nggak? Oh, masalah kerjaan, iki piye masalahnya ini? Aduh, ini masalah sakit ini piye kok nggak mari-mari? Ini ada masalah usahaku, daganganku, semuanya ini gimana? Belum masalah anakku piye bayar sekolah, piye mau kuliah, gimana mau dan banyak lagi masalah yang kita hadapi. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu artinya kita menjalin persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Mumet. Betul, puyeng kepalanya. Bisa nggak sejahtera ini hati. Bisa nggak karu-karuan hati kita. Bisa emosi itu bisa nggak terkendali dengan baik. Oleh karena itulah Tuhan kasih kuncinya bagi kita. Tuhan ngerti kita ini manusia biasa. Kalau kena masalah sitik aja sudah bingung. Masalah sitik aja sudah bingung, apalagi masalahnya agak lebih dari sitik. Tambah mumet. Lebih sedikit dari sitik, iya bahasanya ya. Lebih banyak masalahnya, tambah nggak karu-karuan. Kalau sudah pikirannya nggak karu-karuan, itu pasti dijamin akan mempengaruhi emosi kita. Betul? Jadi uringan. Jadi nggak karu-karuan menjalani hidup ini. Makan nggak enak, ya. Tidur nggak nyenyak. Padahal tidurnya ya ampun di spring bed yang bagus, di spring bed yang mahal. Kalau tidur di sapernya mentul-mentul gitu misalnya. Tapi kalau pikirannya lagi kacau, hatinya lagi galau, bisa tidur nyenyak nggak? Enggak bisa. Makan enak nggak? Coba lagi makan, tiba-tiba pikir, aduh, piye ki sesuk iki membayar sekolah anak. Selera langsung turun nih. Selera makan. Makanannya enak nih, makanannya enak. Tapi ketika pikiran lagi mumet, hati lagi galau nggak karu-karuan, makanan disuguhkan enak pun ya tetap enak, jadinya hambar. Gak selera makan. Oleh karena itulah firman Tuhan ini yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur hidup di atas janji-janji firman Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah sulit, masa-masa yang sukar, selama kita menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sumber ketenangan itu akan menaruh damai sejahteranya itu di hati kita. Masalah belum tentu kelar. Masalah saat itu mungkin masih ada, tapi kita bisa menjalaninya dengan hati tenang. Kalau hati tenang, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang, ya semuanya jadi enak. Masalahnya gede. Ini karena hati kita tenang menghadapinya, maka kita bisa tetap berpikir jernih. Kita tetap bisa berpikir positif. Memang ini apa ya? Gak gampang. Betul nggak? Sini umat artinya itu apa ya Pak Yos? Gak karu-karuan. Kok suruh tenangin loh? Pikiran lagi gak karu-karuan. Kok iso suruh tenang? Dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin bisa. Betul? Masalah Siti aja membuat kita gak karu-karuan. Oleh karena itulah ya, aduh bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena ada Tuhan yang janjikan kita. Selama kamu dekat dengan aku, dijamin ini sama Tuhan yang jamin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini Daud sudah mengalaminya. Makanya dia kasih pesan buat kita.
hiduplah dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hati kita tenang. Kalau kita tenang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tenang, kita akan sanggup atau dimampukan Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik. Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan dalam masalah yang berat sekalipun pasti ada maksud Tuhan yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan. Itu hanya bisa dipikirkan, itu hanya bisa diimani oleh orang-orang, oleh anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, sekali lagi kacau balau. Kita nggak bisa berpikir baik, kita nggak bisa berpikir positif, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik masalah yang sedang Tuhan izinkan. Saya teringat dengan kisah dari seorang teolog yang bernama C.S. Lewis. Slide berikutnya ya, mungkin ada fotonya ini ya. Maaf nggak masuk di itu. Tiba-tiba teringat. Seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia ini seorang teolog. Seorang teolog itu seorang yang punya pengetahuan yang dalam tentang Allah yang disembahnya, pengetahuan yang dalam tentang firman Tuhan. Dia itu banyak ngerti firman Tuhan. Dia banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan dia seorang apologet. Jadi kalau dia berdiskusi tentang firman Tuhan, dia itu jagonya. Tujuannya dia berdiskusi baik dengan sesama orang Kristen ataupun orang yang belum percaya. Ketika dia mendiskusikan sesuatu tentang firman Tuhan, tujuan dia bukan untuk menjelek-jelekkan iman orang lain, bukan. Tujuannya adalah untuk menguatkan orang lain, untuk meyakinkan orang lain bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Orang pasti berpikir, oh, C.S. Lewis ini pasti orang yang imannya sangat kuat. Pasti seseorang yang tidak mudah goyah imannya apapun yang terjadi. Sebab dia orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi satu kali, C.S. Lewis ini berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang istri. Untuk mendapatkan pasangan hidup. Setelah sekian lama bertahun-tahun pada usianya yang sudah tidak muda lagi gitu, akhirnya Tuhan kirim pasangan hidup. Tuhan jawab doanya. Seneng gak? Pasti seneng ya, menikmati bulan madunya, menikmati dulu sendiri, sekarang ada pasangan hidup gitu ya. Tiba-tiba pada pernikahan yang keempat, 4 tahun pernikahannya, istrinya ini divonis oleh dokter terkena kanker tulang stadium 4. Dokter bilang ini sudah sangat sulit. Lalu sebagai seorang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagai seorang yang tahu firman Tuhan, percaya firman Tuhan, yang dia lakukan adalah berdoa. Dia berdoa, Tuhan pasti Engkau sanggup menyembuhkan. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan sang pembuat mujizat. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit. Aku percaya dengan iman Tuhan, kalau istriku pasti sembuh. Tapi apa yang terjadi? Istrinya tidak tertolong. Istrinya meninggal. Lalu apa yang terjadi dengan C.S. Lewis ini? Itu menjadi goncangan iman bagi dia. Dia seperti kaget. Dia seperti syok. Karena apa yang dia percayai, Allah itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang pasti sanggup menyembuhkan, Allah yang mendengar doa. Tetapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh untuk istrinya hari demi hari, dia berdoa untuk kesembuhan istrinya. Ternyata Tuhan jawab lain seperti yang dia doakan. Justru istrinya meninggal. Lalu dalam kegoncangan imannya, orang sekuat Lewis aja, orang yang tahu firman Tuhan benar-benar, ketika masalah kesulitan itu datang menerpa, dia juga merasakan Dia juga merasakan kesedihan, duka cita yang luar biasa. Dia di dalam kesedihannya dia menulis sebuah buku gitu ceritanya.
Dia juga penulis buku ya, penulis buku-buku rohani. Siapa di sini yang masih suka baca? Oh iya, ada ya. Ada yang masih suka baca, entah baca di buku atau baca di HP. Ada yang suka baca. Nah, C.S. Lewis ini akhirnya dalam kesedihannya, dalam duka citanya dia menulis sebuah buku. Kemudian dalam buku, ada buku yang dia tulis itu ada sebuah kutipan pernyataannya. Dia mengatakan seperti ini. Yang kutakutkan bukanlah tidak ada Allah sama sekali. Aku percaya Allah itu ada. Tetapi yang menjadi pertanyaanku saat ini, siapakah Allah itu sebenarnya? Apakah dia Allah yang berkuasa, tetapi dia Allah yang tidak punya belas kasihan? Atau dia Allah yang punya belas kasihan, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa? Itu mengungkapkan kekecewaan hatinya, ketidakmampuannya untuk melihat kenyataan yang tidak seperti apa yang dia yakini saat ini. Hatinya menjadi, saya pun membayangkan gimana ya, ketika apa yang kita doakan itu terbalik gitu, jawabannya itu terbalik, itu sangat-sangat tidak mengenakan di hati, betul nggak? Coba ada nggak saya tanya? Ada yang berdoa, Tuhan, saya berdoa saudaraku sembuh ya. Doa nangis-nangis, aku percaya dia pasti sembuh. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Misalnya suami, istri atau anak-anak. Bisa atau kita langsung puji Tuhan gitu bisa. Haleluya, Tuhan engkau baik, bisa nggak? Gak semudah itu, betul nggak? Gak semudah itu. Kekuatan kita ini nggak sanggup untuk menerima kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Ini yang terjadi pada C.S. Lewis. Tetapi apa yang kemudian dia lakukan? Di dalam kegalauan hatinya, di dalam duka citanya, dia mengambil sebuah keputusan untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia ingin dekat dengan Tuhan. Dia ingin lebih mengenal siapakah Tuhan itu sesungguhnya. Dan ketika dia mendekatkan dirinya sama Tuhan, justru disitulah Tuhan buat hatinya menjadi tenang kembali. Dia seperti mendapatkan damai sejahtera yang selama ini hilang, seperti tercabut dari hatinya. Ketika ketenangan, ketika damai sejahtera itu melingkupi hatinya, C.S. Lewis bisa mengambil sebuah komitmen. Hidupku tidak boleh dikontrol. Hidupku tidak boleh dikuasai oleh perasaanku karena aku sedih, karena aku kehilangan, karena tekanan yang aku rasakan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ini kalau hatinya nggak tenang, nggak bisa. Bisa mendapat ketenangan di balik peristiwa itu hanya satu kuncinya, justru dekat sama Tuhan. Jangan malah jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita manusia ini kayak gitu, lagi diberkati Tuhan, wih, gitu. Tapi ketika sesuatu Tuhan izinkan dialami, ada banyak juga yang ketika masalah datang, tapi kan kadang itu butuh perjuangan, benar nggak Bapak Ibu? Waktu masalah itu datang tuh butuh perjuangan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi itu butuh perjuangan. Tapi ketika kita mau berjuang mendekatkan diri, tetap dekat dengan Tuhan, sekalipun persoalan dan tantangan itu ada, Tuhan janjikan ketenangan dan keselamatan bagi kita. Amin. Bisa? Coba bilang teman kanan kiri, kamu pasti bisa. Kamu pasti tenang. Amin ya. Oke, tadi slide berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah akan selalu ada bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Selama kita hidup, kesulitan itu tetap akan kita alami. Tapi selama kita hidup dekat dengan Tuhan, biarpun ada masalah, biarpun ada kesulitan, biarpun doaku dijawab, tunggu ya, belum, tidak.
kita tetap mendapatkan kekuatan dan ketenangan dari Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Oke, yang kedua, ini yang terakhir. Siapa bisa membacakannya? Waktu ya, monggo Bu. Ayo, siapa yang membacakannya ya? Kelihatan Bu? Iya. Datang kepada Tuhan bersatu dalam doa dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menolong tempat pembuatan. Matius 11 ayat 8, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan Amin. Mazmur 37 ayat 5. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bergembira, akan memberi kemudahan kepadamu. Amin. Ada satu lagi. Karena poinnya 2 ya Pak. Poinnya 10. Makasih ya Ibu ya. Ya, ini poin yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Intinya berdoa dengan iman. Berdoa dengan kepercayaan. Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Tuhan pasti memampukan kita melewati masa-masa sukar. Tuhan pasti memberi kemenangan di dalam masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti sanggup menolong dari setiap hal-hal yang sedang kita lewati. Amin. Tapi kuncinya adalah harus berdoa dan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya benar. Bukan hanya doa. Kebanyakan doa nangis-nangis tapi pikirannya kemana-mana. Tuh nangis sampai lututnya mungkin ya. Kalau saudara sepupu kita itu sampai sininya apa? Ya, sampai sampai cap. Nah, kalau kita mungkin sininya ya Pak. Sampai gitu ya. Sampai nangis-nangis. Tetapi tidak dengan iman, tidak dengan percaya. Nangis-nangis tapi nangis-nangis itu ternyata bukan percaya sama Tuhan. Cuman berkeluh kesah. Isoraya aku bayar utangku ini. Isoraya ini masalahku selesai. Isa nggak ya, Isa nggak ya, Isa nggak ya, Isa nggak ya. Nangis geru-geru sampai ambil. Geru-geru ya bener ya. Bahasa Salatiga lagi nih muncul. Nangis geru-geru. Tapi kalau tidak dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menolong, percuma Bapak Ibu. Bener nggak? Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kata serahkanlah itu di dalamnya ada iman. Menyerahkan ini tak serahkan wis penuh ya, wis tak serahkan Tuhan, ini masalahku. Pegangan Tuhan, pegangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang masalahku, aku percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tapi nek tak kayak Tuhan iki lho Tuhan. Tapi Tuhan ya sabot-saboten dhewe. Iya kan? Tanggung sendiri. Karena itu benar firman Tuhan itu. Firman yang hidup. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan itu sayang kita. Tuhan itu Bapak kita, kita itu anaknya. Kalau kita tuh minta tolong sama Bapak kita, masa Bapak kita diam? Gak mungkin. Kita jatuh, masa kita ngadu sama Bapak kita lihat kita jatuh, kita didiamkan? Nek Bapak sayang sama kita, Bapak itu akan tolong kita. Bapak akan bangunkan kita. Kalau ada luka di lutut kita, Bapak akan balut luka itu dengan betadin kah? Dengan apa itu? Bajina itu? Tayukcin atau apa itu? Dikasih tensoplas, dikasih hensaplas. Ya kan? Kalau misalnya seorang bapak tahu anaknya sedang demam, ayo, apa yang bapaknya? Bapaknya orang tuanya pasti bingung. Kasih obat panas. Dikompres. Pasti bapak itu melakukan atau bertindak sesuatu untuk menolong anaknya. Itu juga dengan bapak kita di surga. Waktu kita ngadu sesuatu kepada Tuhan kita, serahkan penuh, Tuhan ini masalahku, aku percaya sepenuhnya Engkau bertindak. Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Amin. Saya pernah mendengar satu khotbah mengatakan seperti ini. Kita anak-anak Tuhan itu nggak usah merepoti Tuhan. Sidik-sidik wadul baik Tuhan. Sidik-sidik ngomong baik Tuhan. Semua dicurahkan sama Tuhan. Gak usah. Sebelum kita ngomong, sebelum kita curahkan isi hati kita, Tuhan itu sudah tahu kita itu menunggu. Setuju gak itu? Setuju gak?
Enggak, aku setuju. Biasanya anak kecil gitu, setuju enggak? Enggak, aku setuju. Setuju gitu ya. Nah, betul. Menurut saya, dia bapak kita kok. Bebas toh. Bebas saya mau, dia bapakku gitu istilah. Aku mau ngomong apa aja sama bapakku. Apa yang ada di hatiku, apa yang ada di pikiranku, aku mau curhat sama bapak. Aku mau percayakan semua sama bapakku. Hal kecil pun kalau aku mau cerita sama bapakku nggak apa-apa. Iya toh? Saya tahu bapakku di surga tahu apa yang ada di pikiranku. Aku tahu bapakku tahu apa yang aku rasakan. Tapi kadang kita ini manusia butuh rasa plong ya toh? Ceritakan ke Tuhan. Beban kita ini kita gak apa-apa berkeluh kesah sama Tuhan itu bagi saya gak apa-apa. Di dalam doa kita. Wong Permasmur juga katakan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ya toh? Kepada Bapak kita kok. Dia bapakku, aku anaknya. Aku mau curahkan apa Pak? Ini ku sakit Pak. Gimana ya ini? Dia jadi tempat curhat bagi kita yang the best, terbaik. Ketika kita berdoa dan percaya menyerahkan semua sama Tuhan, Dia sendiri yang undang kita. Mari semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini janji Bapak kita. Ini janjinya Bapak kita. Amin. Datang aja sama Bapak kita, kapan aja. Tentang apa aja ceritakan sama Bapak kita. Mohon pertolongannya, mohon bantuannya, mohon jamahannya, mohon kesembuhannya, mohon kecukupan, mohon segala apapun yang kita perlukan. Curahkan isi hati kita kepada Bapak kita. Dia Bapak yang paling ngerti anaknya, sifat anaknya, keinginan anaknya, kebutuhan anaknya, kenakalan anaknya sekalipun Bapak kita itu tahu. Dan Dia selalu bertindak melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang semakan bangkit berdiri. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan,